Ulasan Media. Rekan Dakta pukul 6.40 waktu Indonesia Barat, silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 081511107107 dan juga di Instagram kami di @radiodakta. Dan rekan Dakta, ini masih terkait dengan Pilkada Serentak 2024, masih dalam masa pendaftaran ini rekan Dakta ya. Hari ini hari terakhir untuk pendaftaran Pilkada rekan Dakta untuk provinsi, kemudian kabupaten kota. Ini rekan Dakta ya. Nanti rekan Dakta juga dapat bergabung bersama kami di 081511107107 atau juga di Instagram kami di @radiodakta. Dan rekan Dakta, kami juga sudah tersambung dengan Bapak Layanto. Kita akan masuk dalam segmen ulasan media ini terkait dengan Pilkada Serentak dan juga hubungan Prabowo dengan Jokowi. Sudah tersambung Pak Layanto, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Layanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Ya, baik. Kita membahas terkait dengan Pilkada dan hubungan Jokowi dengan Prabowo, bagaimana ini Pak? Wah, seru ini. Jadi langsung nih. Halo. Iya, silakan Pak. Baik, ya terima kasih. Ada keputusan dari MK. Nah, itu perjuangan anak-anak kita, mahasiswa, media menyuarakan supaya yang udah kalah. Nah, sekarang sudah mulai pendaftaran ya, pendaftaran di mana-mana. Nah, ternyata ini kalau kita telisik lebih jauh, inilah cerminan perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Di mulai daerah, nah yang paling seru di Jawa Barat ya, di Jawa Barat karena juga sudah terlihat calonnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi tidak disetujui oleh Pak Prabowo. Di Jakarta ya, di Jakarta yang pada akhirnya awalnya lawan kotak kosong atau calon independen, dan ternyata yang independen ini juga belum mendaftarkan sampai hari ini ya. Dan katanya mau mendaftar hari ini, kita lihat, tapi Jakarta menjadi 3 calon. Nah, ternyata yang di luar perkiraan banyak orang ya, di luar banyak orang itu yang diusul adalah Pramono Anung dan Rano Karno dari PDIP sendiri ya. Sementara yang lain adalah didukung oleh 8 partai yang ada di Jakarta, yaitu Kim Plus ya, itu Ridwan Kamil dengan Suswono. Kedua ini sudah mendaftar ya. Kemarin sudah mendaftar, kita lihat bagaimana Ridwan Kamil merayu-rayu Jackmania karena dia begitu ketakutan kalau misalnya Jackmania ini benar-benar melawan dia, karena memang musuh bebuyutan dengan bobotohnya, dan Ridwan Kamil sering menyingati hati para Jackmania. Dia dianggap ceriwis, suka terusan orang, hedon orang-orang Jakarta. Nah, sekarang dia udah mulai mengkampanyekan diri bahwa dia dalam tanda kutip sudah tobat lah, tidak lagi menghina-hina Jakarta karena dia ingin datang ke Jakarta gitu. Nah, ibarat nih dulu dia naksir, dia dulu benci sekali sama pacar orang lain, sekarang udah putus orang lain tuh pacarnya gitu kan, bahasa anak-anak begitu. Nah, sekarang dia dekati, dia merayu-rayu sedemikian rupa gitu. Alay. Nah, sementara Suswono banyak tidak dikenal di Jakarta gitu. Nah, Pramono Anung di luar dugaan tampil sebagai calon gubernur bersama Sidul Rano Karno gitu. Kedua-duanya memang pakai adat Betawi kalau daftar, itulah ciri-cirinya gitu. Daftarnya aja pakai adat Betawi gitu, tapi begitu jadi nggak punya kepedulian terhadap warga Betawi dan masyarakat Betawi serta kebudayaan Betawi gitu.
Itu sudah terbiasa dari para gubernur-gubernur di Jakarta. Nah, Rano Karno sama Pramono Anung juga begitu. Yang satu pakai jasa Daria, yang satu pakai ujung serong gitu. Jadi dia kalau pakai cukin khas Betawi itu pakai pakai tanjidor juga gitu, pakai ondel-ondel juga. Jadi itu warna-warna dari pendaftaran di Pilkada DKI Jakarta. Tapi di balik itu sebenarnya persoalan politiknya belum selesai gitu. Karena dengan disetujuinya undang-undang Pilkada atas keputusan MK itu berarti kan dukungan Prabowo terhadap calon-calon yang diharapkan lawan kota kosong gitu. Jadi dia yang tampil kan teman-teman dari Gerindra gitu, teman-teman dari wakil ketua DPR. Sementara ketika itu kan Puan tidak ada di Jakarta gitu. Nah, begitupun di daerah-daerah lain, misalnya di Sulawesi Utara gitu. Itu calonnya Gerindra pasangannya dengan Nasdem gitu, dengan Nasdem. Jadi dengan lawannya Prabowo ketika Pilpres kemarin gitu, tidak lagi temannya Jokowi. Nah, itu cerminannya seperti itu gitu. Dan kita melihat ini antara Pak Prabowo dengan Nasdem dan dengan PKB makin mesra gitu kan. Karena kan kemarin yang mendukung kan PKS, PKB dan Nasdem. Nah, semua itu makin mesra ke sana gitu. Jadi sampai PKS bisa meninggalkan konstituennya hanya untuk ke Pak Prabowo biar dapat kursi di pemerintahan Prabowo ini gitu. Nah, di sisi lain Pak Jokowi atau yang sekarang lagi populer dengan nama Mulyono ini jadi nama aslinya ya Pak, nama dulu karena keberatan nama sehingga diganti nama di situ. Saya pernah juga tuh dikasih tahu sama semacam orang pinter gitu, nama anak saya itu terlalu berat, sakit, nanti ganti. Saya nggak mau, saya bilang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semua nama baik gitu. Nah, jadi akhirnya kita lihat gitu ya bagaimana antara pilkada dengan perpecahan Jokowi dan Prabowo. Ya, ini seru Pak di semua daerah ya Pak ya. Tapi untuk kalau nggak salah di Surabaya juga lawan kota kosong di petahana ya Pak. Oh enggak, dari Risma ini akan daftar hari ini PDIP. Wali Kemudian kota Surabaya Pak. PKB Lulu juga akan didaftarkan. Wali kota Surabaya. Gitu. Oh, wali kota. Ya. Wali kota. Iya, melawan kota nanti kosong saya akan monitor detail ya, karena ini kan dari 549 kabupaten kota belum semua dicermati, tapi secara makro begitu ya, kelihatan perpecahan Jokowi mulai ditinggalkan oleh Prabowo gitu. Iya, baik. Apalagi mereka kemarin datang ke KPU, kemudian membawa visi misinya masing-masing nih Pak, janji mereka kepada masyarakat Pak. Bagaimana melihatnya Pak? Kurang jelas. Ya, mereka membawa janji untuk kedepannya ketika mereka jadi kepala daerah pas saat mendaftar ke KPU Pak. Ya, semua itu punya janji-janji politik sama seperti Pilpres kemarin kan. Pilpres kemarin kan kita yang paling populer adalah soal makan siang, gitu kan. Akhirnya berubah jadi sarapan, kemudian jadi makanan bergizi. Nah, sekarang ya udah mulai nih muncul tender-tender untuk makanan bergizi ini, gitu. Jadi udah mulai kelihatan unsur bisnisnya, gitu. Jadi siapa-siapa yang akan mendistribusikan, siapa-siapa yang akan menyiapkan, itu semua sudah muncul mekanisme bisnis yang terjadi di dalam program ini. Jadi program yang diusulkan oleh Pak Prabowo sudah menurun, tetapi sekarang urusan bisnisnya tidak terlepas dari itu, dan ada kemungkinan ada perubahan struktur kabinet kan, termasuk kabinet Kementerian Kesehatan itu akan dipecah menjadi urusan makanan bergizi, sehingga nambah postur kabinet Republik Indonesia masa mendatang dari 34 kursi menjadi 40 kursi gitu, atau 39, atau bahkan ada yang bilang
sampai 49 kursi untuk kabinet. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Nah, tapi memang janji-janji dari pilkada ini semua di Jakarta aja kan yang paling ketakutan kan Ridwan Kamil karena ditakut kehilangan dari Jackmania ini. Gitu. Sementara di daerah-daerah lain juga seperti itu. Misalnya di Jawa Barat, Jawa Barat kan mantan wali kota Bekasi, ya, dia punya keunggulan Bekasi apa aja dia jual ke sana, apakah laku gitu. Kemudian Deddy Mulyani keunggulan dari bagaimana Purwakarta, ya saya tengok ke Purwakarta memang setelah ditinggal Deddy Mulyani ya banyak program-programnya Deddy hilang begitu aja. Itulah kelemahan Republik Indonesia. Ketika sudah tidak ada pejabatnya, tidak diurus, kita lebih pandai membangun ketimbang kita melihara gitu. Nah, kita lihat di sana ada Ilham Habibie ya. Nah, Ilham Habibie udah muncul juga di sana masing-masing punya kekuatan. Yang mungkin seru adalah di Jakarta. Jakarta pasti seru ya karena memang ini ya jelas-jelas perlawanan kalau kita lihat di Pilpres ya, ini perlawanannya partainya Anies melawan partai Anies plus partainya Prabowo melawan partainya Ganjar, gitu gampangnya, ya kan? Karena Kim Plus ini dari timnya Anies, dari partainya Anies yang mendukung Anies yaitu Nasdem dan PKS udah masuk ke Kim Plus, gitu kan? Dengan sementara PDIP sendiri. Nah, sekarang kalau jelas-jelas kemarin dalam Pilpres itu partainya Anies dan partainya Ganjar dikalahkan, apakah di Jakarta bisa demikian? Nah, yang jelas yang menang Jokowi karena yang jadi calon dari Gubernur DKI Jakarta adalah Mensesnek Pramono Anung yang tidak dilepas oleh Jokowi, tidak di-reshuffle oleh Jokowi gitu. Sementara ada kader partai PDIP dicopot oleh Jokowi yaitu Launa Lauli gitu. Menteri HAM dan Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM gitu. Jadi kita melihat ini seru karena all out ya. Nah kalau kita lihat dari petanya, ini peta Anies, suara Anies kemana gitu kan? Anies ini kan banyak kan didukung oleh PKS dan orang-orang Betawi. Orang-orang Betawi itu ya direpresentasikan oleh Rano Karno. Nah mungkin di situ. Di sisi lain memang permusuhan yang sangat laten antara Persija dengan Persib. Jadi orang banyak yang tidak ke sana, walaupun dia menggunakan atribut-atribut Betawi ketika mendaftarkan. Dia tidak menguntungkan. Tapi Rano Karno ini bisa gitu. Di sisi lain, di situ suara Ahok yang sebagai sebagai peringkat kedua di Jakarta hasil survei. Nah, Ahok kemarin dari awal sampai akhir mendampingi dia, gitu. Ini pintarnya Ibu Mega juga begitu. Jadi cari yang aman. Kalau seandainya Ahok yang dimunculkan, itu pasti musuh-musuhnya yang pendukungnya Anies tidak akan memilih Ahok. Gitu kan? Nah, tapi kalau yang dimunculkan adalah Pramono Anung, gitu kan? Nah, itu masih netral. Walaupun banyak pengamat yang mengatakan bahwa Pramono Anung ini adalah tidak dikenal di Jakarta, gitu kan? Populer, ya. Nah, tapi dia yakin tidak populer ya. Dia yakin dengan mesin PDIP, dia yakin dengan mesinnya Rano Karno, gitu. Jadi ini masih seru lah, masih 50-50 ya. Tapi kalau yang calon independen ini ya menurut saya sih saya tidak menghitungnya gitu. Karena emang dari awal juga caranya sudah tidak halal, kemudian dia juga memang diduga disinyalir sebagai orang utusan karena dia emang polisi ya untuk calon pendamping saja dan tidak disangka akan ada calon lain dan ternyata ini cukup kuat ya antara Pramono Anung dan Rano Karno kemudian dan melawan si RK. Berubah RK itu jadi Rawon menjadi Ridho kata dia gitu. Tapi di kalangan bawah tetap ada Rakus dan ada Erkano gitu. Baik. Pak, kalau untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, mungkin masyarakat nggak tahu siapa Pramono, tapi inilah wakilnya Rano Karno yang istilahnya terkenal sehingga bisa mengangkat seorang Pramono, Pak. Ya, mungkin Rano Karno itu begitu hari pertama dia daftar, wah langsung trending topik ya, karena orang-orang tahu bahwa dialognya dengan Benyamin S, lu jadi gubernur, nah, dia mau jadi gubernur di Banten kemarin. Iya benar. Tapi begitu di Jakarta dia ubah itu dia edit tagline ininya naskahnya gitu. Nyari kerja dapat jadi wakil gubernur gitu ya. Jadi ini udah makin kencang gitu ya.
kita lihat karena memang kan ini humanis ya, teman-teman melihatnya dari aspek kebudayaan. Jadi girang-girang aja orang-orang itu akan menyambut kehadiran Rano Karno bersama Pramono Anung gitu. Ya, baik. Nah, ini juga semakin menarik saja tentunya. Tapi ada juga partai yang belum memutuskan, Pak, kemana harus memilih, berlabuh, ataukah siapa yang dari kadernya mungkin yang akan diusung, Pak? Ya, ini kan salah satu kelemahannya karena emang partai minim kader. Gitu. Makanya banyak yang tidak mencalonkan kadernya. Gitu. Jadi di daerah-daerah masih ada waktu. Jakarta juga masih ada waktu 1 hari ya. Hari ini terakhir. Masih ada kemungkinan perubahan karena emang dengan 8 kursi di Jakarta bisa itu jadi banyak. Tapi karena ada Kimplesnya menguji nggak jadi. Tapi daerah-daerah lain masih memungkinkan gitu. Nah ini Banten juga masih bisa ada penambahan calon-calon kepala daerah untuk bupati dan kabupati dan wali kotanya gitu. Nah yang jelas di daerah-daerah lain udah tercermin itu betapa yang tidak Kimples gitu, tapi banyak yang kemarin tidak berkoalisi sekarang berkoalisi gitu. Contohnya tadi yang di Sulawesi Utara gitu, ternyata calon gubernurnya dari Gerindra, kemudian wakilnya dari Nasdem, Nasional Demokrat gitu. Baik. Di Depok kan calonnya dari PKS, wakilnya dari Golkar gitu. Jadi kalau di Jakarta calonnya dari PKS, calon dari Golkar, wakilnya dari PKS gitu. Jadi memang yang seru juga di Jawa Tengah karena perang bintang antara mantan Kapolda dengan mantan Panglima. Jadi kalau lihat dari bintangnya sih ketinggalan nih yang dari Kimples nih kan. Iya benar. Gitu. Walaupun dia wakilnya adalah petahana, tapi harus diingat bahwa dari mantan Panglima ini Pak Andika Prakarsa ini dengan wakilnya adalah yang dari ini adalah wali kota Semarang yang 2 periode berturut-turut gitu. Jadi dan harus dilihat di belakangnya Pak Andika adalah mertuanya Pak Hendro Priyono gitu, yang dia lebih memahami soal intelijen dan bagaimana penguasaan suara PDIP di Jawa Tengah gitu. Dia tidak mau kalah 2 kali. Kalau kemarin Ganjar kalah oleh Prabowo di Jawa Tengah, masa sekarang dia harus kalah lagi. Jadi dia udah punya persiapan yang lebih matang. Dan saya lihat kemarin memang begitu banyak baliho-balihonya Lutfi. Sekarang begitu Andika datang kemarin, karomahnya udah beda deh. Saya lihat itu dari ininya gitu. Kalau head to head gitu, di foto dipasang gitu, wibawanya udah beda. Nah, di sisi lain kekuatan PDIP di Jawa Tengah juga sangat kuat ya gitu dalam hal ini. Kalau hari ini saya kira kan KPUD sudah mulai ada perubahan, tidak lebih independen ya. Tidak berani juga melakukan hal-hal yang blunder seperti yang dilakukan pada Pilpres kemarin. Dan sekarang ketua KPU-nya udah entah kemana ya. Mungkin nanti ada kasus bisa kena rame lagi, mungkin di KPK atau masuk ke kepolisian. Nah itu bisa rame lagi tuh ketua KPU-nya. Kita lihat saja siapa yang baik akan kelihatan hasil baiknya, siapa yang tidak baik akan kelihatan buruknya. Iya, baik. Pak, untuk di Bekasi saja Nasdem dan Golkar belum menentukan kemana ini Pak, ataukah juga memunculkan kadernya ini Pak? Bagaimana petanya Bekasi ini? Di Bekasi kemarin kan sudah ada 2 paslon Pak yang mendaftar, tapi untuk Golkar dan Nasdem ini belum ke dua-duanya nih Pak. Maksudnya belum memilih salah satu, Golkar dan Nasdem. Tapi kursinya nggak cukup untuk masuk sendiri? Bisa. Oh, masih memungkinkan. Masih mungkin hari ini masih bisa daftar. Sekarang ini waktunya sampai jam 23.59. Jadi masih ada peluang-peluang untuk itu. Di daerah-daerah lain juga begitu. Jadi memang sangat dinamis dan sangat cepat gitu. Dan itu harus diingat adalah jasa dari para mahasiswa, jasa dari para aktivis, jasa dari media massa sebagai pilar demokrasi yang keempat untuk tetap mempertahankan keputusan MK nomor 60. Gitu. Kalau tidak, kan DPR udah kehilangan hati nuraninya. Dia memang udah melakukan begal konstitusi, kan bahasa gampangnya begitu kemarin. Benar. Gitu. Nah, jadi inilah hasilnya yang kita peroleh sekarang gitu.
Jadi terima kasih oleh perjuangan ini berhasil gitu, dan terus kita akan lakukan perjuangan untuk undang-undang yang lain gitu. Undang-undang perampasan aset itu harus jangan dilupakan gitu. Iya, Jangan benar. sampai para koruptor itu emang dimiskinkan, ya miskinkan saja untuk kemaslahatan dan kebaikan anak bangsa yang lain gitu, sehingga Republik Indonesia menjadi lebih baik gitu. Nah, kita harapkan ini sekarang udah bulan Agustus tanggal 29, mudah-mudahan terakhir. Nah, Oktober udah tinggal dikit lagi, orang-orang sudah berharap dengan presiden baru ada harapan baru. Mereka yang sekarang berkuasa tapi ternyata tidak berbuat yang baik, ya tentu saja tidak akan memperoleh husnul khotimah. Akan kelihatan gitu, karena udah banyak sekali gerakan-gerakan menurunkan Mulyono. Jadi bahasanya begitu bahasanya ya. Kita hanya mengutip gitu gerakan-gerakan di Surabaya itu kencang sekali tuh. Benar. Mulyono gitu. Baik, Pak, ini kan sampai jam 11 nanti ya, jam 12 kurang 1 menit. Apakah Pak memaksakan diri jika mereka belum menentukan sikapnya ataupun memunculkan kadernya ini, Pak? Masih pengalaman kita waktu paling gampang Pilkada DKI 2000 mulai dari 2007 lah ya. Itu juga kan waktu itu Fauji Bowo didukung oleh 12 partai gitu. Itu last minute gitu. Lawannya cuma satu, partai PKS ketika itu. Ya kan? Nah, kemudian di 2012 juga begitu, ada 5 calon kan. Itu sampai malam itu baru bisa menentukan, yang pada akhirnya mereka tinggal putaran kedua tinggal Pak Fauji Bowo dan Jokowi Ahok kan, yang pada akhirnya Fauji Bowo kalah gitu. Jadi memang pendaftaran sih memang ketentuannya sampai 23/2/59 nggak ada masalah gitu. Jadi bagi mereka yang masih punya kesempatan, punya peluang, lakukan saja. Karena ini memang kesempatan untuk bisa mengikuti kontestasi pilkada, baik itu wali kota, bupati maupun gubernur. Belum lagi yang Tangerang Selatan mengundurkan diri ya Pak ya, Ariza ya. Ya, Ariza ya memang dari awal juga dia sudah nggak pede ya, karena kan wakilnya itu kan si Marcel ya, udah begitu banyak tekanan-tekanan terhadap Marcel, mengungkap masa lalunya sebagai ojek kemudian narkoba, macam-macam ya. Jadi hal-hal yang negatif, dan pada akhirnya tidak Pak Ariza Patria mengundurkan diri. Saya belum cek apa sebabnya gitu, tapi emang Ariza Patria ini juga biasa-biasa aja. Waktu wakil gubernur DKI pun dia tidak punya ide-ide yang cerdas ya, bedanya dengan sebelumnya penggantinya Sandiaga Uno gitu kan. Saya beberapa kali ketemu juga, ketika ditanyakan hal-hal yang strategis, ya jawabannya masih biasa-biasa aja gitu. Baik. Terima kasih Pak Layanto sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Layanto Nandi.